Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Rahe. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga segera lekas sembuh. Nah, sudah siap belajar hari ini? Jika sudah, kita masih belajar di tema 1, namun kita sudah memasuki subtema baru, yaitu subtema 4 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita masuk di pembelajaran 1 dan 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua mengidentifikasi daun. Yang ketiga menyelesaikan soal pembagian. Yang keempat mengetahui berbagai macam bunga. Yang kelima membuat kerajinan mozaik yaitu menghias bunga. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Nah, jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia atau secara buatan. Nah, sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Nah, kalian lihat di sini ada berbagai tumbuhan ya, ada singkong, pisang, dan sebagainya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan alami terdapat 4 ya caranya. Yang pertama ada biji, tunas, kemudian umbi, dan spora. Nah, yang pertama perkembangbiakan biji. Nah, ini artinya tanaman tumbuh melalui biji. Secara alami dari biji tanaman tersebut tumbuh, kemudian tumbuh lagi sampai besar ya. Contohnya ada buah mangga, jeruk, dan semangka. Lalu yang kedua ada perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya ada cocor bebek, pisang, dan bambu. Yang ketiga ada perkembangbiakan umbi. Perkembangbiakan ini terjadi di dalam tanah, misalnya wortel, bawang, dan juga singkong. Selanjutnya ada perkembangbiakan tanaman secara buatan. Nah, perkembangbiakan ini dilakukan dengan bantuan manusia. Seperti gambar ini, mencangkok. Apa sih itu mencangkok? Ya, cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Nah, tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji dua dan tumbuhan biji terbuka. Nah, ini contohnya dari pohon yang dicangkok ya, seperti ini. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Yuk kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara perkembangbiakannya dengan cara mengumpulkan berbagai macam daun. Nah, nanti setelah kalian menonton video ini, coba kalian kumpulkan 5 daun di sekitar rumah kalian. Nah, upayakan daun yang kalian ambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman ya. Setelah daun terkumpul, kalian siapkan lem dan daun tersebut untuk ditempelkan di kertas. Nanti Ibu berikan LKPD. Sebaiknya daun kering dilapisi isolasi supaya lebih tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Contohnya seperti ini. Di sini ada daunnya.
Dan di sini keterangannya. Nah, misalkan daun ini tuh pohon mangga. Nah, kalian tuliskan nama tanamannya pohon mangga misalnya. Lalu cara berkembang biaknya apa? Misalnya dengan biji. Nah, lalu yang kedua juga sama. Ini contohnya ada tanaman cocor bebek. Cara berkembang biaknya dengan tunas. Nah, nanti kalian tempelkan daunnya lalu berikan keterangan seperti ini ya. Nah, daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Nah, menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Mozaik adalah seni dekorasi dari kepingan bahan keras yang disusun dan ditempelkan dengan pelekat. Nah, mozaik juga dapat disebut pecahan kaca, batuan tertentu, atau keramik. Nah, mozaik juga dapat disebut dengan kegiatan menata pecahan menjadi bentuk tertentu. Nah, contohnya ada nih. Misalkan kalian ambil daun-daun kering, kemudian kalian robek atau gunting, lalu kalian tempelkan ke kertas yang sudah disediakan. Daun kering ini merupakan bahan alami untuk membuat mozaik. Nah, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah karya kerajinan mozaik. Jadi, selain dengan daun kering, membuat mozaik juga bisa menggunakan biji-bijian. Nah, berbagai jenis daun dan biji-bijian adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, ini salah satu contoh kerajinan mozaik yang bisa kita buat dari biji-bijian dan juga daun kering. Ini terbuat dari biji-bijian, ada biji kacang hijau bisa kita gunakan, lalu ini juga contohnya dari daun kering ya. Nah, sekarang Ibu punya soal, katanya Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Nah, Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama. Nah, berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Bagaimana cara menjawabnya? Di kelas 2 kalian sudah mempelajari pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video selanjutnya. Nah, tadi kan katanya Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan ke 2 kelompok. Nah, bentuk pembagiannya itu dari soal ini yaitu 10 dibagi 2 sama dengan. Nah, kalian masih ingat cara pengurangan yang berulang? Nah, kita bisa mengerjakannya dengan cara pengurangan berulang, yaitu kita kurangi 10 dengan 2. Sama dengan berapa anak-anak? Iya, 8. Nah, pengurangan berulang ini agar bisa mendapatkan hasil di sini, hasilnya kita harus menguranginya sampai 0. Nah, ini belum 0 ya, jadi kita kurangi lagi. 8 dikurangi 2 sama dengan berapa? 6. Apakah sudah 0? Belum ya. Nah, berarti kita kurangi lagi. 6 kurangi 2 sama dengan 4. Masih belum 0 juga. Kita kurangi lagi. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Belum 0. Kita kurangi lagi. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya sudah 0. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tulis panjang, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita tuliskannya sebanyak 5 kali. Karena di sini kita menguranginya sebanyak 5 kali. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang di sini kita kuranginya 2-nya sebanyak 5 kali. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Nah, kenapa 5 bukan 0? Karena yang kita lihat adalah pengurangannya itu berapa kali jumlahnya. Kan di sini ada 5, jadi jumlahnya 5. Nah, kalau di kelas 3, kalian akan mempelajari pembagian dengan angka yang lebih besar. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Ada
52 dibagi 2. Nah, cara mengerjakan soalnya itu kita tulis terlebih dahulu seperti ini. 52 dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita perhatikan terlebih dahulu angka yang di depannya. Di sini kan 5 ya. Nah, kita tuliskan misalkan di sini 5 dibagi 2 sama dengan, kita bisa menghitungnya dengan cara pengurangan berulang. Misalkan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Belum 0 ya, kita kurangi lagi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, hasilnya 1. Karena 1 tidak bisa dikurangi 2, maka hasilnya sudah sampai di sini. Berarti pengurangannya hanya 2 kali. 1, 2. Nah, kenapa di sini 2, Bu? Karena ini 5 dibagi 2. Kalau misalkan di sininya 3, berarti di sininya 5 dibagi 3. Seperti itu ya. Nah, ada berapa kali tadi pengurangannya? Ada 2. Kita tuliskan dulu seperti ini. Lalu sisanya berapa? 1, 2, sisa 1. Jadi 5 dibagi 2 itu hasilnya 2. Meskipun nanti sisanya 1 ya, kita biarkan dulu sisa yang 1 ini. Nah, sekarang cara selanjutnya yaitu kita kalikan 2 dengan 2 sini. Jadi kalau yang dari yang atas ke bawah ke sini seperti ini, maka kita kalikan. Nah, sekarang 2 dikali 2 sama dengan berapa? Ya, 4 ya. Kita tuliskan di sini. 4. Nah, lalu kita kurangi. 5 kurangi 4 sama dengan, ya pintar, 1. Lalu 2 yang ini kita turunkan ke bawah. 2. Nah, sudah seperti ini. Lalu bagaimana? Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita bagi angka yang ini 12. Kita bagi angka yang ini 12 dengan angka 2. Nah, kalau dari bawah ke atas itu dibagi. Tadi kan kalau dari atas ke bawah dikali. Nah, sekarang 12 dibagi 2. Kita tuliskan di sini. 12 dibagi 2 sama dengan, nah kalian bisa menghitungnya dengan cara ini. Yang dikurangi berulang, dikurangi 2 secara terus-menerus hingga hasilnya 0. Atau kalian juga bisa menghitungnya dengan cara yang seperti ini. Misalnya, titik, titik, titik dikali 2 sama dengan 12. Nah, coba berapa dikali 2 yang hasilnya 12? Ya, pinter, 6. Nah, berarti jawabannya 6 ya. Nah, angka 6 ini kita tuliskan di sini. Seperti ini. Nah, setelah itu, angka yang 6 ini kita kalikan dengan angka yang ini. Ingat, tadi yang seperti ini. 2 dikali 2 ke bawah ya, jadi dikali. Nah, tapi kita kalikannya angka yang di sini saja. 6. Berarti 6 dikali 2 sama dengan, ya, 12. Nah, kita tuliskan di sini. Lalu kita kurangi. Nah, 12 kurangi 12 sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, jika hasilnya sudah 0, maka pembagiannya sudah selesai. Maka hasil akhirnya yaitu 26. Maka 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal lainnya. Misalnya Ibu punya angka 124 dibagi 2 sama dengan, langkah pertama apa? Ya, kita tuliskan dulu seperti ini. 124 dibagi 2. Nah, jika sudah seperti ini, langkahnya bagaimana? Kita lihat dulu angka pertamanya ya. Nah, di sini ada angka 1. 1 dibagi 2. Apakah bisa? Tidak ya. Nah, jika angka depan ini tidak bisa dibagi angka yang di sini, maka angka yang selanjutnya yang kita ajak berarti 12. Nah, sekarang 12 dibagi 2 berapa? Kita tuliskan dulu di sini ya.
Misalnya 12 dibagi 2 sama dengan, kalian bisa menggunakan cara mengurangi berulang atau kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua seperti tadi. Jadi titik-titik dikali 2 sama dengan 12. Jadi berapa dikali 2 yang hasilnya 12? Iya, 6 ya, tadi sama 6. Nah, sekarang angka 6 ini kita tuliskan di atas ini. 6. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya apa? Ya, kita kalikan angka 6 ini dengan angka 2 yang tadi ke bawah. Dikalikan. Nah, 6 dikali 2 sama dengan, ya, 12. Lalu kita kurangi. Nah, sekarang 12 dikurangi 12, 0 ya. Nah, terus 4 kita turunkan ke bawah. Nah, karena ini angka 0, maka kita bisa hapuskan ya. Tidak apa-apa, tidak usah ditulis. Nah, langkah selanjutnya apa anak-anak? Kalau tadi dari bawah ke atas berarti dibagi ya. Nah, sekarang 4 dibagi 2. Kita tuliskan di sini. 4 dibagi 2 sama dengan tadi titik-titik dikali 2 sama dengan 4. Berapa? Iya, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 ini kita tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini belum 0, setelah itu kita kalikan 2 dikali 2. Yang 6-nya jangan diajak ya, karena sudah dikalikan. Jadi kita kalikan 2 dikali 2. Berapa? Ya, pintar. 4. Kita tuliskan di sini. Lalu kita kurangi. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Nah, angkanya sudah 0, maka pembagiannya sudah selesai. Berarti hasil akhirnya yaitu 62. Nah, berarti 124 dibagi 2 sama dengan 62. Nah, anak-anak kita lanjutkan ya. Kalian tahu gambar apa ini? Ya, gambar bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional juga. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya kalau dari Belanda ada bunga tulip. Kalau dari Inggris ada bunga mawar. Nah, kalau di Indonesia ada 3 jenis bunga nasional. Nah, sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Nah, yang pertama ada melati putih disebut dengan puspa bangsa. Lalu yang kedua ada bunga anggrek bulan disebut sebagai bunga puspa pesona. Lalu yang ketiga ada bunga Rafflesia arnoldi yang disebut dengan puspa langka. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Nah, bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Lalu ungkapan bela sungkawa terkadang juga menggunakan rangkaian bunga. Nah, oleh karena itu banyak orang yang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus nih yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, bunga yang berwarna-warni juga dapat menjadi ide dalam membuat sebuah karya. Masih ingat kalian dengan karya mozaik yang sudah kita bahas di awal pembelajaran? Nah, sekarang kalian buat karya mozaik menggunakan bahan buatan berupa kertas warna. Ini ada contoh mozaik dari kertas warna. Bagaimana cara membuatnya? Nanti Ibu berikan LKPD berupa gambar bunga. Nanti kalian sobek kertasnya seperti ini. Lalu kalian tempelkan ke sini. Nah, nanti kalian beri warnanya. Kalian bisa menyobek kertasnya atau juga menggunakan gunting.
Alhamdulillah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian pahami dengan baik. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.